Sagittarius ini tipikal zodiak yang setia apa enggak sih? Kan marah, bahkan dia bisa meneriaki kamu karena kamu sudah melakukan hal yang Sagittarius love sex. Agak gimana ya, Wak? Hai guys, welcome back again to my YouTube channel bersama aku Arby Fembria yang akan membacakan semua zodiak kamu, dan aku cuma bisa ngucapin thank you so much buat kalian semua yang udah support aku, mendukung konten aku akhirnya berkembang, dan I love to see semua komen-komen kalian lucu-lucu semuanya. Aku berterima kasih bahwa itu relate pada zodiak kalian, dan aku minta teman-teman terus support channel aku, support konten-konten aku, dan juga kalian bisa komenin di TikTok juga. Thank you juga yang udah support di TikTok aku @arby.fembria. Guys, I love you, thank you so much. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang lagi ngedate sama zodiak-zodiak yang aku lagi bacain. Nah, siapa tahu itu bermanfaat atau bisa membantu hubungan kalian supaya lebih harmonis. Oke guys, kali ini aku ditemenin enggak ya sama skincare aku. Hari ini aku ditemenin Beluf Skincare. Ya, ini adalah hand and body lotion yang mengandung alpha arbutin yang bisa membantu untuk mencerahkan kulit kamu, melembabkan kulit kamu, meratakan warna kulit kamu, dan juga menghilangkan flek yang ada pada kulit kamu. Bahkan ini bisa bagus untuk ketiak kamu yang hitam atau lipatan-lipatan atau bahkan siku. Ini bisa mencerahkan. Pasti dalam 2 minggu pasti akan cerah. Cobain, ini lagi sering ada promo. Kebetulan kemarin kita lagi ada flash sale, tapi jangan bersekecil hati, kita setiap bulan untuk kalian ada flash sale. Pokoknya buruan follow Instagramnya Beluf Skincare, tunggu update-nya. Atau juga bisa follow TikTok-nya Beluf Skincare, dan juga bisa follow Shopee-nya Beluf Skincare, karena kita bisa ngadain itu random guys. Jadi jangan sampai ini kehabisan, karena ini udah mau habis. Banyak banget yang belanja, bahkan artis-artis juga udah pada pakai. Kalian jangan sampai ketinggalan. Tanpa perlu menunggu waktu yang lama, sorry kalau misalnya aku lagi sedikit berisik karena memang aku di pinggir jalan rumahnya. Kebetulan hari ini aku kontennya lagi males keluar. Hari ini di Jogja itu lagi hujan, jadi kayak mau keluar tuh mager. Takutnya kalau outdoor jadi panas, jadi gerah. Mau ke tempat yang AC di situ-situ aja, jadi agak sedikit boring. Jadi ya gitulah, kita di rumah aja sekarang bikinin konten buat kalian semua. Kapan lagi sih aku bisa bikin konten yang seru buat kalian semua? Ini special edition. Wow, nggak special edition juga sih, karena ini adalah request dari teman-teman kemarin yang udah ikutan polling di Instagram story aku. Ada zodiak, 3 zodiak yang belum aku baca, ada Pisces, Gemini, sama Sagittarius. Dan kebetulan hari ini adalah giliran dari Sagittarius. Zodiak Sagittarius, Sagittarius si petualang cinta. Pokoknya kalian bakal seru banget. Dan aku minta kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk dukung aku terus, komen terus, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel aku, dan jangan lupa hidupkan loncengnya, dan jangan lupa like dan bagikan ke semua teman-teman kalian yang lagi penasaran sama zodiak yang aku bacain. Syukur-syukur bisa ngebantu teman kalian semua. Dan jangan lupa kalian spamming terus di komen, dan aku akan baca itu, dan aku akan ketawa-ketawa terhibur, dan aku akan berikan konten berikutnya yang lebih seru lagi. Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Oke, kita masuk ke zodiak Sagittarius. Sagittarius si petualang cinta. Nah, kita akan bahas Sagittarius pada umumnya. Jadi Sagittarius itu zodiak yang berlogo kuda setengah manusia yang membawa anak panah. Ya, itu dia, si petualang cinta. Jadi mengenal Sagittarius ini, pada umumnya Sagittarius ini sosok orang yang periang, yang seru, yang bisa diajak bersukaria, kayak diajak party, diajak seseruan. Ini tipikal zodiak yang seru dan rame. Dan asal kamu tahu bahwa zodiak Sagittarius ini adalah petualang cinta, karena dalam hidup Sagittarius dia ingin mencari sosok yang ia dambakan selama ini. Jadi Sagittarius itu tipikal seperti itu. Dia tuh kayak pengen punya pasangan yang berpetualang, yang suka seru, bisa ngerti, bisa sama-sama sama dia. Dan zodiak
Sagittarius ini pada umumnya adalah zodiak yang dia itu bebas berekspresi, dia unlimited, dia bisa berekspresi apapun, berpikiran apapun tanpa ada batasan dan ada limit dalam dia berpikir. Maka tak jarang banyak orang yang senang dengan Sagittarius karena cara berpikir Sagittarius itu sangat luas. Dan buat kamu yang lagi dideketin sama Sagittarius, pasti sangat interest dengan cara berpikirnya Sagittarius yang sangat open mind. Dan tak jarang makanya banyak yang luluh hatinya sama si Sagittarius ini. Gimana ketika kamu menghadapi seorang Sagittarius, bahkan itu teman di ruang kerja ataupun pasangan, yang harus kalian lakukan adalah support him, adalah mendukung dia dalam berekspresi, jangan terlalu mengekang, jangan terlalu melarang, tetapi lebih berdiskusi, karena Sagittarius ini suka dengan hal-hal yang berbau diskusi ketika tentang kehidupan. Biarkan dia berekspresi. Kalaupun dia salah melangkah, kamu tidak bisa melarang dia. Dia akan harus ngerasain kesalahannya itu sendiri dan dia pasti baru menyadarinya. Jadi kalau kamu memiliki teman Sagittarius, ketika Sagittarius tersebut mungkin akan salah melangkah, cukup dikasih tahu aja, hati-hati loh, tapi balik lagi biarin ke si Sagittarius itu sendiri untuk mengambil langkah tersebut atau tidak. Jangan pernah mengekang, jangan pernah melarang-larang, jangan pernah ngatur-ngatur hidup Sagittarius, karena Sagittarius itu free spirit menurut aku. Pikiran Sagittarius itu sangat bebas dalam segala hal, baik dalam pekerjaan, idenya brilian, bahkan cara berpikirnya sangat terbuka. Bahkan dalam konsep hubungan pun dia bisa memberikan opsi-opsi yang menurut kamu kayak wow, ini nggak pernah terpikirkan olehku. Jadi tak segan si zodiak Sagittarius ini juga suka bersosial, berkawan, berteman. Jadi dia seneng bersama teman-temannya, dia seneng chill, seneng have fun. Jadi kalau kalian pengen punya teman yang no baper-baper, nah ini Sagittarius yang paling tepat untuk kalian. Walau dilihat dari segi bahwa dia berpikiran sangat terbuka dalam apapun, free spirit, tapi hati-hati, Sagittarius ini juga sangat emosional. Ketika kamu menyutik salah satu hal yang dia tidak suka, yang kena sama dia bakal bisa melahap kamu. Dia akan marah, bahkan dia bisa meneriaki kamu karena kamu sudah melakukan hal yang cross line, yaitu yang tidak boleh diterjang. Dan Sagittarius ini diam-diam dia akan nyerang balik kamu karena dia sangat defensif dan sangat counter back kepada kamu. Jadi jangan coba-coba untuk nyakitin atau nyentil-nyentil kehidupan Sagittarius. Detail dan juga nyelekit. Nah, detail karena Sagittarius ini cukup detail juga. Walaupun dia ini kelihatan nyantai, kelihatan open mind, tapi dia juga detail. Jadi hati-hati, kamu juga jangan salah melangkah dengan si Sagittarius. Siapa tahu kamu bisa disekak sama dia. Dan ketika dia udah ngeluarin emosi atau kepentok, si Sagittarius ini bisa ngomong sangat nyelekit kepada kamu, bahkan bisa sakit hati. Ya kalau sama Scorpio ya mirip-mirip lah, tapi masih nyelekitan Scorpio si juaranya. Tapi Sagittarius itu cukup keras ketika kamu sudah menyentuh teritorinya, dan bahkan dia nggak peduli kamu sakit hati atau enggak, karena bagi Sagittarius kamu sudah cross the line. Sagi need respect. Jadi Sagittarius ini selain berpikiran sangat terbuka dalam hal apapun, bahkan dalam rumah tangga, dalam mendidik anak, yang dia butuhkan adalah respect dan support dari pasangannya, dari orang-orangnya. Karena dia ini juga butuh arahan juga, walaupun agak sedikit susah diarahin ya, tapi dia butuh support. Ketika ya setiap orang, siapa sih yang nggak butuh support, dan Sagi ini juga tipikal yang butuh support. Dia senang ada teman yang support dia, empatinya dia akan tersentuh ketika dia melihat adalah kekasihnya yang memiliki effort untuk memberikan sesuatu hal kepada dia, dia akan tersentuh. Tapi kamu jangan sampai macem-macemin. Ketika kamu hanya memanfaatkan dia, dia akan bisa mencium secara langsung. Kita lanjut ke kelemahannya Sagittarius pada umumnya. Sagittarius ini juga kadang suka meletup-letup sehingga dia melakukan gerakan yang menurut aku salah. Akhirnya dia nyesel di kemudian hari, mau dalam hal apapun. Oh iya ya, kok aku dulu salah ya tidak melakukan ini ya. Ya tapi butuh waktu lama untuk Sagi menyadari hal itu. Tapi menurut aku Sagittarius itu tipikal zodiak yang cukup dewasa. Ketika dia salah melangkah, dia akan mengakui dan dia akan minta maaf. Itu kerennya Sagi. Sagi ketika sendirian, jadi ketika Sagi itu sendirian di rumah tanpa ada siapapun, teman, keluarga, segala macam pun, pasangan apapun,
dia lebih banyak berpikir. Dia akan berintrospeksi apakah yang sudah dia lalui ataukah sudah dia lakukan. Apakah itu ada kendala dalam dirinya. Dan kadang Sagi itu suka insecure ketika sesuatu hal itu salah. Seperti aku tadi bilang, dia akan berpikir terus dan dia akan menyesalinya. Dan kadang-kadang dia juga agak nyalahin dirinya kalau dia, aduh kok aku salah ya pada waktu itu. Kenapa ya? Kenapa aku nggak berpikiran untuk melakukan hal itu. Nah, kadang Sagi itu ketika sendirian, dia akan berpikiran, bahkan waktunya habis untuk berpikir untuk kesalahan-kesalahan atau apapun yang telah dia lakukan. Bahkan sesuatu hal yang mungkin bagus dia pernah lakukan, dia akan berpikir. Seperti itulah Sagi. Sagittarius dalam percintaan. Kalau udah percintaan mah pasti semua orang paling demen. Oke, jadi kayak Sagittarius itu adalah zodiak yang merindukan romansa. Asik. Ya, Sagittarius itu adalah zodiak yang merindukan romansa. Si cuek dan perhatian ini, kadang cuek kadang perhatian ini juga suka sesuatu hal yang romantis. Tetapi bagi Sagi sendiri itu kadang jarang banget ngeluarin sesuatu hal romantis untuk pasangannya. Itu Sagi. Dia kadang gitu kan, ada treat-treat khusus tapi dia merindukan untuk diberikan tapi dia jarang ngasih. Itulah Sagi. Nah, Sagi itu juga ke dalam hubungan percintaan, pasangan, dia lebih nganggep pasangan itu bisa juga selain untuk pasangan percintaan, juga sebagai partner life, atau juga sebagai teman atau sahabat dalam sehari-hari. Jadi kalau misalnya kamu pasangan sama Sagi, tak heran Sagi itu kadang akan nganggap kamu sebagai temennya, temen seru. Jadi jangan sampai kamu kayak, kok aku cuma dianggap teman aja sama dia. Enggak. Karena Sagi itu lebih kayak gitu, dia akan jarang yang melakukan hal-hal yang sensitif atau misalnya romantis, tapi dia lebih seru kayak yang jalan bareng, bahkan kamu bisa bergrup bareng teman-temannya, dan juga kamu bisa jalan kemana, rame. Nah itulah Sagi. Sagi itu jarang kayak yang monogami berdua kemana-mana terus gitu loh. Pasti dia akan nganggep kamu teman, kamu nganggep kamu pasangan, nganggep kamu kenalin ke teman-temannya dan have fun together. Itulah Sagi. Jadi kalau misalnya kamu punya pasangan Sagi, jangan harap-harap bisa kayak yang romantis setiap hari, candlelight dinner setiap hari. Enggak sih, pasti Sagi akan treat kamu sebagai teman. Dan dia ini tipikal adventure partner yang suka berpetualang. Karena Sagi satu lagi tadi udah aku bahas bahwa dia open mind dalam segala hal. Jadi ketika kamu memiliki pasangan Sagi, kamu harus berdiskusi sama dia, hubungan ini konsepnya mau seperti apa. Tapi hati-hati ya, Sagi itu suka berpetualang. Jadi kamu sebagai pasangan harus nemenin Sagi dalam berpetualang. Dan berpetualangnya itu seperti apa? Dia suka traveling, dia suka food kuliner, dia suka bersosial, dia suka explore tempat-tempat baru, dia suka hang out with so many friends. Jadi kamu sama Sagi harus bisa saling ngisi. Jangan sampai nih aku orangnya mageran, aku orangnya yang malesan. Jadi akhirnya si Saginya agak capek sendiri, yang ada kamu ditinggal di rumah sendirian, si Sagi kemana-mana sendirian. Nah itulah makanya aku bilang bahwa Sagi itu butuh partner yang bisa teman, bisa sahabat, bisa pacar, bisa pasangan, dan itu bisa untuk semuanya. Kalau kamu punya pasangan Sagi, jangan terlalu cuek dan jangan terlalu posesif juga. Kenapa? Sagi nggak bisa terlalu cuek juga. Ingat, jangan cuekin Sagi. Dia juga ada sedikit overthinking ketika kamu cuek banget sama dia. Dan dia juga bisa malas. Dan juga jangan over posesif ngatur-ngatur Sagi. In the middle, enak. Anggap Sagi itu sebagai teman, pacar, sahabat, dan apapun yang tadi udah aku bilang. Jadi hubungan kalian bisa jalan seru, dinamis, dan seimbang. Dan kamu bisa miliki sebuah hubungan yang baru bersama seorang Sagittarius dengan penuh percintaan, penuh petualangan, penuh gairah, dan seru banget. Sagi perlu kesetaraan. Oke, dalam hubungan kamu dengan Sagi, jangan mikir kamu lemah dia kuat. No, kamu harus setara sama dia. Anggap dia equal to you. Jangan pernah menganggap dia lemah, dan jangan nganggep dia terlalu kuat atau apapun. Cukup setara, karena Sagi suka berbagi dan suka kesetaraan dengan pasangannya. Jangan terlalu overprotected atau terlalu overconfident in front of him, fail. Atau kamu terlalu gimana-gimana, fail. Karena Sagi itu tipikal yang chill, seru, rame. Jadi kalau misalnya berhubungan sama dia, ya equal aja. Jadi jangan terlalu nambah atau merubah-rubah posisi-posisi yang menurut kamu terlalu bermasalah atau overposesif seperti itu.
Sagi ini kalau dilihat oleh sejumlah pasangannya Sagi itu tipikal yang sangat cuek. Tapi jangan salah, Sagi itu diam-diam perhatian, dia menyimpan perhatian. Kok dia kayak gini, kok dia kayak gini. Kadang dia pun akan nyeletuk ngomong ke kamu langsung yang kayak gini, kayak kok lu cuek sih gitu, kok tiba-tiba kayak gini sih. Nah, enaknya sama Sagi itu dilontarkan secara langsung, diungkap secara langsung tanpa pembahasan yang serius yang kayak notabene yuk kita meeting berdua bahas tentang hubungan kita. No, Sagi is not kind of like that. Ketika dia merasa sesuatu dalam hubungan kok ada yang aneh, dia akan langsung lontarin kata-kata gitu aja. Dan ya kamu sebagai pasangannya juga jangan oversensitif juga ketika dia melakukan kayak gitu. Ya kamu dengerin, ya kamu balas, timpalin. Bagaimana timbal balik kamu merespon ungkapan Sagi tersebut, itulah yang akan nentuin hubungan itu akan sehat atau enggak, atau akan terjadi pertengkaran, atau hanya sekedar lucu-lucuan aja. Itulah Sagi. Sagittarius love sex. Oke, membahas Sagittarius. agak gimana ya, Wak? Oke, Sagittarius dalam hubungan ranjang, dia itu termasuk zodiak yang sangean, nafsuan, dan menggebu-gebu dalam urusan ranjang. Dia bisa menjadi tipikal tuan tidur aja gitu kan, nyonya tidur aja biar saya yang kerja. Nah kayak gitu Sagi. Cuman Sagittarius ini karena tipikal yang menggebu-gebu, kadang juga dia terlalu bernafsu gitu. Jadi kayak ya kontrol-kontrol dikit lah, bahwa jangan gerusah-gerusu dalam berhubungan di atas ranjang ya Sagi. Perlu dicatat. Jadi kayak nikmatin aja gitu loh. Kadang karena mungkin Sagi itu kayak lagi berenergi kali ya. Karena aku tahu energinya Sagi itu tinggi dalam hal apapun gitu. Jadi kayak hati-hati, kadang juga halus, alon-alon, asal kelakuan juga enak. Nggak usah buru-buru. Kelemahan Sagittarius dalam hubungan, yaitulah Sagi, kadang kamu ini terlalu cuek. Kadang kamu terlalu nganggap itu teman atau pasangan. Itu jadi nge-treat biasa. Jadi kayak kadang hubungan itu akan cepet flat dalam hitungan beberapa tahun. Jadi kamu kalau bisa kadang ada sisi peka yang ngerti pasangan kamu, atau nge-treat dia yang dia butuhin dengan mendengarkan, seperti itu. Ingat, hubungan itu dua orang, bukan satu orang. Jadi harus lebih sedikit peka untuk Sagittarius. Sekarang kita bahas Sagittarius dengan 12 zodiak, gimana cocoknya. Oke. Dengan elemen yang sama, api. Sagittarius itu elemen api, itu cocok juga dengan elemen api. Sagittarius dan Sagittarius, kalian jatuhnya pasangan yang sering berpetualang, seru, rame, dan saling ngerti, mirroring satu sama lain. Sagi Leo. Si Leo yang tadinya kaku, ketemu Sagi yang orangnya fleksibel, jadi sedikit humoris dan jenaka hubungannya. Dan Leo yang self-center, yang sering dikagumi sama orang, liatin Sagi yang agak sedikit urakan di mata Leo, jadi seru gitu loh. Jadi nggak ada kekakuan seperti itu. Lalu Sagittarius dengan Aries, si keras kepala yang suka kalau marah nyeletuk dari mulutnya itu sangat menyakitkan. Nggak mempan saya sama Sagi. Kenapa? Karena Sagi itu nggak mempan dikata-katain sama Aries. Sagi bisa counter back kamu. Jadi kayak hubungan ini agak sedikit keras, bebas, dan unlimited. Bakal banyak gelora antara kalian berdua. Lalu dengan zodiak elemen angin, Sagittarius Libra. Oke, Libra yang ngertiin kamu Sagi lumayan bisa lama, karena sikap Libra yang ngikut dan dia itu suportif banget ke Sagi, itu yang Sagi butuhin. Aku bisa bilang ini like the best match mungkin antara Sagi dan Libra. Dan hati-hati, Sagi Libra pun juga bisa pergi ketika kamu melakukan sesuatu hal yang over. Jadi hati-hati ya. Sagi dan Gemini, terjadi pertempuran yang agak lumayan seru sih. Dibilang nggak cocok juga enggak, dibilang cocok juga enggak. Hati-hati aja sih ya kalau aku bilang. Kalau misalnya kalian terlalu memaksakan sikap masing-masing bisa nggak jadi. Tapi kalau kalian bisa ngerti satu sama lain, ini jadi sih. Dan enak gitu loh. Gemini yang pelin-pelan, yang suka berubah-ubah, ketemu Sagi yang bebas, jadi kayak diseru gitu loh hubungannya. Aquarius dan Sagittarius ini juga cukup cocok secara dua-duanya suka diranjang, dan juga Sagittarius yang berpikiran bebas ketemu Aquarius yang notabene moody, dan dia juga memiliki free mind. Jadi kayak bisa
menjadi pasangan yang intelek antara satu sama lain, dan itu bisa dicoba. Lalu zodiak tanah. Oke. Zodiak tanah Sagittarius dengan Virgo. Virgo yang notabene si dewa bucin itu tuh kayak bisa ngikutin apa mau Sagi. Jadi pasangan ini lumayan cocok dan juga bisa match satu sama lain. Selama si Virgonya jangan terlalu baper ya, dan bisa ngejaga hatinya, karena si Virgo ini kan sering baper gitu kan. Jadi takutnya si Sagittarius nggak peka aja gitu. Taurus dan juga Sagittarius masih cocok. Banyak banget teman-teman aku yang sukses Sagittarius dan Taurus. Cuman hati-hati Taurus, jangan ngerasa kamu sudah di zona nyaman berarti kamu aman. Karena Sagittarius ini tipikal yang diem-diem. Ketika kamu kayak nganggep remeh bahwa Sagittarius itu aman, di kamu sebenarnya tidak aman. Jadi hati-hati dalam berpijak dalam langkah ya Taurus. Soalnya Taurus ini suka ya kegoda kanan kiri, jadi hati-hati. Oke, kita lanjut. Capricorn dan Sagi ini agak sedikit kurang cocok menurut aku, karena Capricorn itu zodiak yang fix, yang dia inginkan achievement deh, ketemu dengan zodiak lain yang notabene free mind, yang agak sedikit susah untuk diketemukan sih. Tetapi boleh dicoba ya, bukan berarti kalian tidak boleh berhubungan, tetapi boleh dicoba dengan mengerti sikap masing-masing. Karena Capricorn itu kan mengenai achievement dalam hidup, sedangkan Sagittarius adalah mengenai petualangan dalam hidup. Jadi kalau diketemuin tuh agak sedikit absurd menurut aku. Lalu kalau water sign dan juga Sagittarius. Water sign, kita mulai dari Scorpio dan Sagittarius. Aku dengar banyak banget yang cocok. Bagi aku sendiri, aku ngerasa belum cocok dengan Sagittarius. Bukan berarti aku kurang cocok dengan Sagittarius menjadi patokan bahwa Sagittarius Scorpio nggak cocok ya. Banyak teman-teman aku yang Scorpio Sagittarius itu cocok, karena cocoknya adalah di ranjang pasti. Scorpio memang pasti ranjang. Terus Sagittarius itu free, dan Scorpio itu ketika dapat pasangan Sagittarius, dia kan akan memberikan, mensupport juga sama kayak Libra, cuman lebih posesif ya. Jadi yang menjadi kendala bagi pasangan ini adalah sikap posesifnya Scorpio ini apakah bisa ditolerir dengan free spirit atau free adventure-nya Sagittarius. Dan hati-hati juga. Kenapa? Karena masalah mereka hanyalah ada di situ. Ada beberapa batasan-batasan yang bisa di cross the line atau enggak. Kalau saran aku buat Sagittarius sama Scorpio, banyak komunikasi mengenai hubungan kalian. Jangan terlalu over control, karena si Scorpio ini juga nggak enakan mau ngomong, si Sagittarius juga seenaknya juga mau ngelangkah gitu. Jadi kayak hati-hati buat kalian berdua. Itu aja sih, semoga langgeng dan semoga sukses. Cancer Sagittarius, yang satu merindukan hubungan berumah tangga, yang satu merindukan hubungan berpetualang. Jadi kayak yang satu pengen di rumah, yang satu pengen berpetualang. Nah, itu akan jadi banyak kendala sih, karena yang satu pengen ngayap, yang satu pengen di rumah gitu aja kan. Kalau mau sukses banyak-banyak ini sih, banyak-banyak diskusi arah hubungan, dan ada balance yang salah satu ngalah, salah satu harus ngalah juga. Nah, itu yang harus dilakukan untuk sukses dalam hubungan ini. Terakhir, Pisces dan juga Sagittarius. Pisces itu bisa ngikutin sih. Cuman yang sekarang, kalau tadi Taurus Sagittarius yang aku suruh hati-hati adalah si Taurus, sekarang aku suruh hati-hati adalah si Sagittarius. Pisces itu diam-diam menghanyutkan. Jadi ketika kamu berpasangan dengan Pisces, jangan juga seenaknya dan juga terlalu cuek, karena Pisces juga seeking romance. Kamu juga seeking romance gitu loh. Yang ini bisa ngelakuin, yang ini kadang cuman membutuhkan aja gitu loh. Jadi jangan terlalu cuek, jangan terlalu asik, jangan terlalu seperti teman banget, karena kamu harus memperhatikan sisi melankolis dari si Pisces. Jadi kalau mau sukses, ya bener, harus banyak komunikasi. Ya, itulah dengan 12 zodiak. Guys, masih akan aku bahas lagi nanti di konten selanjutnya mengenai rising sign, moon sign, Venus sign, Mercury sign, apapun itu akan baca setelah 12 zodiak ini selesai. Dan tentu saja aku juga akan membuka 12 zodiak, dan gimana cara ngitung di kalkulator kalian juga nanti akan aku cantumin di link video di bawah mengenai link-link yang bisa kalian pakai untuk menghitung kalkulator. Jadi Sagittarius ini tipikal zodiak yang setia apa enggak sih? Banyak pertanyaan, Sagi setia enggak, Sagi setia enggak, Sagi setia enggak. Sekarang balik lagi, kamu sendiri setia enggak?
Itu. Jadi jangan menuntut kesetiaan kalau kita sendiri nggak setia. Oke, kita jawab. Sagi setia nggak? Tergantung. Sagittarius ketika nyaman hubungannya, dia bisa terus panjang lama, bisa bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, married, sampai punya cucu, segala macam, sukses. Tetapi ketika Sagi itu udah ngerasa bahwa nggak ada poinnya lagi berhubungan, gue udah nggak nyaman, gue nggak mendapatkan apa yang gue cari selama ini, so gue mending pergi. Dan hati-hati ya, Sagittarius ini tipikal zodiak yang bisa dari pacaran aja tanpa ada kata putus bisa tiba-tiba udah jadi teman. Sagittarius ini bisa saja kelihatannya hubungan kalian ini lagi baik-baik aja nih, nggak ada masalah apapun, tiba-tiba dia udah jalan sama orang lain dan kamu udahan begitu aja. Karena gitu, hati-hati juga, karena Sagittarius itu butuh apa ya, butuh support gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu juga nggak mengerti si Sagittarius, kebutuhan Sagittarius ini, ya berarti ya udah Sagittarius akan pergi gitu aja. Bahkan kalaupun tanpa ada orang lain pun, Sagittarius akan memutuskan mencari petualangannya sendiri, melanjutkan tanpa kamu. Jadi hati-hati buat teman-teman yang punya pasangan Sagittarius, ya komunikasilah, keras-kerasnya apapun dimengertilah Sagittarius ini. Conclusion mengenai Sagi, di zodiak menurut aku itu sangat unik, free spirit, free mind. Dia berpikiran terbuka, berpikiran luas. Aku sendiri admire, mengagumi mereka karena pikiran mereka sangat terbuka. Dan suka aku dengan Sagi-Sagi ini, nggak ada baper-baper apapun. Dia seru, suportif, dan juga bisa membawa suasana dalam hal apapun dan bisa ngeblend dimanapun. Sukses buat Sagi, dan ingat, jangan terlalu free man juga, dikontrol juga. Kadang ada beberapa hal yang kamu mesti kontrol. So, buat teman-teman, udah dulu mengenai Sagi. Capek banget loh, udah mau 30 menit. Nah kan, takutnya kalian bosen dengerin aku bercuap-cuap. But I love you from the moon and back. Thank you so much buat teman-teman semua yang udah support YouTube channel aku. Ayo naikin lagi, share lagi, share lagi. Siapa tahu aku jadi lebih semangat lagi untuk konten setiap hari, supaya kalian ada patokan, acuan. Dan jangan lupa kalian semua komen di bawah ini, komen di TikTok aku, follow Instagram aku ya guys. Instagram aku kebetulan tuh baru, karena yang sebelumnya yang udah followernya tinggi aku place buat Belu Skincare, yaitu brand skincare aku yang berfungsi untuk mencerahkan, meratakan warna kulit, melembabkan, dan banyak khasiat di sini deh. Pokoknya kalau kalian nggak nyobain nyesel, karena sebentar lagi akan sold out, udah tinggal dikit aku tadi cek. Dan teman-teman semua, aku minta untuk juga bisa follow Instagram bisnis aku. Aku punya Arby Fembria Modeling School, aku punya VA Production yang ngurusin creative agency, aku punya VMS Agency yang naungin model-model kece. Nah itu semua. Jadi apa ya, pokoknya support aku terus. Berkat dukungan kalian juga aku semangat. Dan dengan doa dan dukungan kalian selama ini, aku bisa terus konten buat kalian, seru banget. Pokoknya guys, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku. Jangan lupa hidupkan loncengnya. Siapa tahu aku udah ngepost video-video baru yang kalian belum tonton atau kalian udah tunggu selama ini. Dan guys, jangan lupa juga kalian tonton video-video aku yang lain, karena kebetulan aku udah ngepost banyak banget zodiak. Share, bagiin ke teman-teman kalian, adik kalian, pasangan kalian, gebetan kalian, atau siapapun, supaya kebantu. Dan jangan lupa like terus, komen terus. Ketika kalian komen ke aku sangat bahagia dan aku suka ketawa cekikan sendiri. Jadi I'm so happy. Dan thank you guys. Aku Arby Fembria, pamit undur diri dari hadapan kalian. Thank you so much dan sampai jumpa. Oh ya, by the way, ini t-shirt dari ini hoodie pemberian dari Andita, my favorite student. Thank you so much guys. Jaketnya seru, warna favorit aku. Oke guys, thank you so much. Sampai jumpa di konten Pisces. Pokoknya jangan lupa tonton yang udah aku posting. Oke? Bye.